Oke, kepraktisan. Dinaikin lagi dong. Lihat lagi dong, kepraktisan. Apalagi? Kepraktisan, keamanan, keamanan. Performa secara finansial artinya apa ya? Diartikan apa? Ini Pak, PJSP apa PJSP? Sorry. jasa sistem pembayaran Pak, perusahaan Oh, jasa sistem pembayaran. Jadi performa dari PJSP-nya Pak. itu performa dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketepatan pembayaran, dalam bentuk kecepatan pembayaran, dalam bentuk apa ya? Nanti kita di kuesionernya ya, karena performa secara finansial gini artinya apakah mereka eh, lebih kan praktis sudah dari praktis sudah aman sudah performanya apa sih dianggap baik menunjukkan kepuasan. Kali dilihat performa performa QRIS-nya kan bukan secara finansial ya kan? Iya Pak, ke kayak OVO-nya atau GoPay-nya gitu sih Pak. Ya ngerti, ngerti. Maksudnya. Tapi maksudnya performa secara finansial berarti dia lebih murah atau dia lebih hemat gitu. Ini Kalau Pak performa, termasuk izin Pak, ya, termasuk kemungkinan QRIS-nya itu bisa memvalidasi atau bisa menyediakan. maksudnya performa transaksi kali ya. Iya, jadi ketika konsumen itu bertransaksi menggunakan kris itu kan Ya, selama ini kan defaultnya kan kalau dia banking customer dia langsung direct ke kartu ke tabungannya dia gitu. ya, Cuman ini bisa juga dipilih apakah dia akan menggunakan pay later yang tersedia di banking tersebut atau menggunakan kredit card yang ada di banking tersebut gitu. oke. Vice versa juga kalau misalnya dia menggunakan GoPay gitu, apakah dia menggunakan GoPay-nya dia atau GoPay later-nya dia gitu Pak. Oke, nah pertanyaan saya tadi adalah bukan soal GoPay-nya, bukan soal OVO-nya, tapi kata-kata performa secara finansial tuh artinya apakah performa transaksi, melakukan transaksi dengan baik, jadi performa itu dalam pengertian mudah, cepat, akurat, gitu. Nanti kita nggak salah nanti kalau diturunin ke kuesioner saya mau tahu jadinya apa, karena kalau performa secara finansial eh, artinya bisa jadi ambigu gitu loh. Ngerti maksud saya? Bos saya nggak ngomongin OVO-nya, nggak ngomongin ini, tapi kata-kata performa secara finansial itu artinya apa? Diapain sih? Apakah mereka punya fiturnya kali? Saya nggak Betul tahu. Pak, dari sisi fitur wise-nya Pak, bukan dari sisi itunya sih Pak. Transaksinya, Fiturnya ya, fitur wise-nya. performa secara finansial. Oke, kita coba lihat nanti. Takutnya nanti gini loh, kalau kita keliru menulis ini, nanti begitu masuk ke kuesioner, yang baca jadinya susah jawabnya gitu karena mereka nggak ngerti performance nggak ngerti pertanyaannya mungkin nggak ngerti performance secara finansial ya performa feature jadinya ya betul sih gitu ya. Oke, turun lagi tadi gimana dari kepraktisan keamanan performa feature masuk keyakinan kemudian ini masuk ke sini satu dua. Salah satunya adalah apa keputusan penggunaan ya keputusan penggunaan. Oke, satunya langsung ya, H1 langsung, H2 langsung dari apa performa, keamanan nggak ada ya, keamanan nggak ada yang langsung ke keputusan penggunaan ya, Nggak ada Pak, ke keyakinan dulu Pak. jadi semua kayak mampir keyakinan eh, semua H3, H4, H5. Oke, silakan kuesionernya. Hmm. Nanti pakai ini kan, pakai apa? Pakai Google Form ya, Iya, ini kita masih dalam proses drafting Pak. dan Jadi draft ketika ya. nanti kalau sudah setuju bersama-sama, nanti Hmm. kita convert ke Google Form. Jadi ini kita apa namanya
mau minta petunjuk Bapak dulu, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Kalau memang sudah sesuai, baru nanti kita convert ke Google Form gitu, Pak. Oke, mungkin dia depannya aja perlu pakai ada kayak pengantar gitu ya. Kami mahasiswa IBS itu ya ingin melakukan penelitian mengenai mengenai penelitian mengenai QRIS gitu ya. Kita tambah pengantar ya. Kemudian semacam jaminan juga bahwa ada nama nggak nanti? Ada nama responden nggak? Enggak sih, Pak. Kayaknya Oke, kami berarti ya. mau coba lebih ke Jadi kita apa bilang namanya? aja, kita bilang tambahkan pengantar tujuan dari penelitian ya Anda siapa juga gitu kan ya. Habis itu kan soalnya sekarang ini loh yang jadi masalah adalah banyak kuesioner tuh kalau kita klik linknya di itu taunya kita ini lagi diretas lagi ntar kita, ya kan? Jadi kita perlu semacam kayak kredibilitas kita gitu ya. Jadi sebagai ini kemudian jaminan bahwa keamanan keamanan data ya tidak apa akan dibuat selalu anonim gitu ya nggak ada apa nggak ketahuan apa nggak akan siapa yang ngisi gitu ya. Kita cari kata-katanya gampang kok tuh cari di mana kalian nge-browsing aja bisa cari apa pengantar kuesioner gitu pasti ya, banyak lah ya. Oke, kemudian informasi laki perempuan, usia, pekerjaan, terus latar belakang penggunaan pendidikan, nah, terus SD, SMA, nah, oke, diploma sarjana, ada tempat tinggal, oke, terus lanjut, so tempat tinggal yang lagi tempat tinggal, oke, berdasarkan ini ya, oke. Perlu satu kali ya, ada satu, apakah Anda menggunakan QRIS? Kita nggak bisa mengasumsikan atau dikatakan di atasnya udah ada, apakah Anda menggunakan QRIS gitu, ada nggak ya? Kan dia nggak bisa jawab kalau dia nggak pernah pakai QRIS. Di pemahaman dan penggunaan itu, Pak. Di mana tuh? Nah, kan dia nggak akan bisa ngisi ini kalau dia apa? Jadi Anda nggak mau meseleksi mereka yang nggak punya. Jadi gini, yang nggak pakai QRIS akan menjawab juga, atau hanya yang menggunakan QRIS saja? Hanya yang menggunakan QRIS sih, Pak. Ya, jadi berarti di atas ada ini ada satu apa? Ada satu sebelum sebelum ini mereka berjauh-jauh mengisi jenis kelamin dan segala macam di atas ditulis gitu kan. Ini adalah untuk menjadi QRIS. Habis itu di pengantar tadi ya. Apakah Anda pengguna QRIS gitu kan? Kalau iya, kalau dia bilang iya lanjut. Kalau enggak ya, kalau enggak dia habis sudah. Bener nggak? Jadi kita nggak buang waktu juga karena takutnya gini kalau dia nggak pakai QRIS, habis itu dia yang jawabnya ngarang-ngarang kan jadi apa? Jadi nggak ganggu data gitu sih. Ya, jadi ya bisa dibikin di itu kan? Di mana di Google Form. Kalau iya Bisa, Pak. lanjut bisa ya. Kalau enggak ya stop selesai terima kasih gitu kan. Masuk ke halaman terakhir dia. Oke, ya, itu aja. Saya turun lagi. Dikasih dikasih ini ya kali ya. Oke, turun lagi, nggak apa, turun lagi. Ya kan rapin lagi kan. Nah, kita mau pakai kata-kata yang standar apa coba apalagi ini pemahaman penggunaan sebagaimana ini sangat baik, baik, cukup, tidak paham, sangat tidak paham. Oke, apakah namanya sangat paham, paham. Apakah oke, turun lagi. Kayaknya kalau mau pakai paham, paham semua deh kayaknya. Gini-gini, mungkin dirubah kali ya. Biasanya itu bukan pertanyaan tapi pernyataan gitu ya. Jadi biasanya kita buatnya adalah kalau kita pakai skala ini kan pakai skala 5 ya. Sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, idealnya yang sangat tidak setujunya 1, yang sangat setuju 5 gitu kan ya. Jadi biar nanti kalau jadinya itu kan akan kelihatan kalau 5 kan semakin baik, 1 semakin buruk gitu ya. Nah, mungkin dibuat pernyataan ya teman-teman. Jadi gini, eh, saya memahami dengan baik fungsi QRIS sebagai metode pembayaran. Ya, sangat tidak setuju, siapa namanya netral, setuju, sangat setuju. Gitu jadinya. Jadi mungkin dibuat jadi pernyataan. Jadi nanti mereka bukan ditanya tapi dia akan saya misalnya itu ya, saya memahami memahami dengan baik fungsi QRIS sebagai metode pembayaran gitu kan. Oke, so, eh, jadi semuanya ininya sama parameternya. Nggak usah pakai tanda tanya ya. Terus sangat tidak setuju, ya, sangat
sangat tidak enggak kebalik, sangat tidak setuju duluan. Jadi kalau nanti kita bikin di mana, kita bikin di Google Form 1 sampai 5. Terkadang kita juga bisa bikin supaya nggak bolak-balik bikin itu bisa juga dengan singkatan STS, TS, N, S, SS gitu kan, sangat setuju. Tapi bisa juga gini, tapi dibuat satu yang kecil, ya satu kecil itu berarti sangat tidak setuju, ya sampai ke 5 yang adalah yang paling ini, yang paling kuat gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat kan itu cuma masalah ini aja apa, masalah masalah visual ya. Kalau semakin ke kanan semakin baik soalnya kan biasanya kalau kiri kan semakin kecil ya. Kalau kita bikin apa, bikin bikin apa tuh ya, bikin diagram gitu kan ya, bikin supply kurva demand gitu kan. Sebelah kiri kan kecil biasanya kan, nolnya kan sebelah sini kan besar, oleh karena itu bikin 1 sampai 5 gitu. Semua sama juga. Jadi apakah saya memahami dengan baik fungsi kiri sebagai metode pembayaran? Oke. Eh, Oke, jadi saya memahami cara menggunakan QRIS gitu aja kan? Pak Ciko, izin Yes, bertanya, Pak. silakan. Ini artinya kuesioner pertanyaan dan jawaban yang kita susun itu semua tipenya sama ya, Pak? Maksudnya Ya, jawaban tertutup gitu ya, Pak? Artinya harus sudah dikasih opsi, kita nggak bisa campur-campur. Misalnya ada yang bentuknya esai atau iya, boleh ya. Tapi apa nanti gimana gimana ukur kalau esai? Karena kan kita kan ya, kuantitatif ya. Kalau kualitatif, nah daripada esai mending kita interview dia orangnya gitu. ya, artinya Ya, lebih baik diarahin ke kuantitatif ya, Pak, supaya nanti memang scoringnya kita kan lebih mudah kuantitatif. ya, Pak. Ya karena kita PLS kan kita kan di sini apa bukan yang nggak boleh kualitatif gitu. Tapi kualitatif kan kita berarti pakai cara interview, observing gitu kan. Kita susah malah kan. Bener Iya, nggak? Pak. Baik, Pak. Lebih lama loh sebenarnya kuesioner apa nih, kualitatif itu lebih lama dan lebih susah karena kadang-kadang yang kita mau tangkap itu adalah pemaknaan ya, dan itu pemaknaan itu sangat subjektif sama si yang apa sama yang interview gitu kan, dia melihat sesuatu kita kan tidak pakai ini. Oke, saya mengenai cara menggunakan ini, saya mengenai cara kerja kiri nggak usah pakai tanda tanya ya, udah bagi saya udah menemukan. Kalau untuk jumlah pertanyaan, Pak, dalam setiap variabel itu Nah, apakah ada, Pak, minimum berapa pertanyaan gitu, Pak? kalau dari saya maksudnya ini pasti anda bikin sendiri atau anda ambil jurnal sebelumnya. Kita bikin sendiri ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita bikin sendiri, kita mesti melakukan yang namanya ini tes apa namanya pretest. Coba ya, kalian bikin ya. Saya coba apa? Saya coba ini coba share. Coba ini di tab dulu. Saya mau kasih tahu kenapa saya mengarahkan untuk teman-teman eh, cek apa? Cek apa namanya itu? Penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya itu udah ada basic standingnya kan, dan terkadang penelitian sebelumnya itu juga ngasih kita kemudahan untuk memberikan informasi mengenai questions. Sebentar ya, saya cari coba. Saya coba ke mana ini, saya Safari deh, ya. Lihat ya, kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Bentar, stop share. Coba saya pakai Safari. Oke. Saya cuma mau nunjukin aja. eh Kemarin juga ada kelompok yang lain itu saya pakai ini, pakai apa? Pakai ya ini nih ya. Saya coba pakai eh, Google Scholar. Ya ini kan karena apa? Karena ini terbuka ya. Dan dari sini misalnya, tadi teman-teman ngambil dari eh, praktis sama yakin ya. Misalnya praktis bisa gitu apa sih? Practical ya. Practical sama eh, practical sama atau lagi eh, keyakinan apa? Mau belief ya? Yang belief, trust. Oh, lebih kemana? Trust, belief atau faith? Trust kali ya? Pas, Pak. Trust ya, oke. PDF. Ambil contoh aja ya. Hmm, practical, trust, marketing lah. Saya bilangnya marketing. PDF. Commitment, trust.
94 dari ini deh. Terus kalau QRIS itu bahasa umum ya QRIS ya. Umum, Pak. Jadi maksudnya di luar negeri juga pakai QRIS ya. Ini kita ambil contoh ya, ini QR kayaknya. QR ya pakai. QR. Coba ini bahasa bahasa Rusia. Ntar ya kelihatan ya tadi bikin ininya. Saya mau kasih contoh aja kalau dia ada modelnya nggak ya? Oh modelnya terlalu susah. Kan tulisannya kayak dia ini kayak transseksual ya. Bentar. Coba kita pilih QR ya. Ini kita lihat ini orang Indonesia nih, International Symposium. Nggak ada di sini. Quick Response namanya QR tuh ya, QR code ya. Iya pakai Quick Response. Benar Quick ya? Response Indonesian Standard. Oh oke oke. Hipotesis ini contohnya ya, dia punya gambarnya, melihat gambarnya. Oh nggak ada gambarnya. Ada. Sih, bentar ya. Dia nggak dia ada hasilnya nggak findings ya, nggak ada nggak contohnya nggak punya yang bagus. Bentar, bentar ya. Ini saya mau ngasih tahu kenapa saya minta teman-teman ada apa penelitian sebelumnya. Karena di penelitian sebelumnya kita bisa tinggal apa tinggal ini tinggal masukin kuesionernya jadi nggak perlu bikin lagi gitu kan. Ini dia cuma deskriptif. hmm dan praktikal sama safety lah ya, safety coba saya coba sih performance safety ASCII. Aduh, mau ada aduh. Ini dia modelnya dia nih, bentar ya kita gedein. Ini gimana sih? Oh yang teman-teman nggak ngeliat ya, ngeliat ini nggak ngeliat apa, stop share dulu, coba dimasukin ke ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kan Ya, Pak, nggak ada kuesioner juga. Saya mau nyari yang ada kuesionernya sebenarnya. Hmm, Harus stop share dulu. Apa ya, misalnya yang lain jangan QR dulu ya. Sebentar. Bahasa Cina.
Hmm, yang gampang banyak. Trust sama decision. Trust sama decision. Ya, pasti bahaya. Atau teman-teman ini ada jurnal acuannya ada nggak? Coba ditunjukin ke saya deh. Dapat saya. Ada jurnal acuannya teman-teman? Yang waktu itu pernah di-share dari Bapak itu Pak salah satunya Pak. Coba ditunjukin lagi deh. Saya lupa kan yang mana. Coba ada nggak? Saya nggak dapat soalnya di sini. Ini mana yang dari saya mana? Ini kan numpuk-numpuk nih. Habis Muhammad Nur itu Muhammad Anur. Ini kayaknya nulisnya salah deh. Coba dicek lagi deh ya, nulisnya ya. Itu kalau apa namanya kalau misalnya sama Rahi dan Rahi koma S koma Zahir koma M dan seterusnya. Yang mana? Yang kemarin saya tunjukin yang mana ya? Oke, ini Yang ini Pak. ya, oke, lihat ada modelnya enggak? Bentar Pak. Ah, ini modelnya ya. Iya Pak. Oke, itu habis itu ada kuesionernya nggak dia? Nggak ada Pak. Ah, ini dia kuesionernya. Ini, tapi ini Coba begini deh. aja. Coba contoh nih ya. Ini aja Pak. Heeh. Coba naik lagi lihat modelnya. Modelnya info kan dia masuknya kan information quality ya kan, sistem quality dan dia singkat semua tuh info quality IQ, sistem quality SOIQ. Nah kalau kita mau lihat ini ya di sini dia ada berapa hipotesa, dia ada 6 dan 7 ya, benar ya, 7 ya. Nah kalau kita mau tahu apa pertanyaan untuk information quality tadi diturunin deh. Terus terkadang di hasilnya tuh juga dia dia nggak ngasih kuesioner ya, tapi dia di hasilnya nunjukin ya ini dia. Apa IQ itu ini QR code and payment provide me with the necessary information. QR code dan ini adalah yang
mereka bikin satu kalimahnya. QR code and payment memberikan saya informasi yang cukup. Sangat tidak setuju, sangat setuju. QR code and payment provides memberikan respon yang saya harapkan. Sesuai dengan harapan saya, sangat tidak setuju. Nah, ini contoh aja nih. Kenapa kita perlu pakai jurnal sebelumnya? Karena di jurnal sebelumnya udah dibahas mengenai ini. Ya, karena kalau kita misalnya, oke, kita ada tadi keamanan. Keamanan mungkin di sini adalah terus service quality lah tadi yang kita bilang performa feature gitu ya. Saya puas dengan customer support provided by ini atau mana yang ada lagi nggak dia? Behavior intention ini bisa dipakai nih. Ini adalah keputusan penggunaan nih. Ya, saya bertujuan, saya niat untuk meningkatkan penggunaan QR code di masa depan. Saya niat untuk menggunakan QR code ketika ada peluang. Sebegitu ada peluang, saya akan menggunakan QR code payment untuk membeli barang dibandingkan dengan lebih daripada pembayaran yang tradisional. Ini contoh saya aja sih. Tadi yang saya contohkan ini adalah kalau kita pakai ini, ya kalau makanya kita punya apa? Punya latar belakang literatur ya, jadi daftar literatur. Salah satu fungsinya adalah untuk melanjutkan penelitian sebelumnya atau kita mencomot di sininya nih ada yang kita perlu apa misalnya dari artikel yang ini kita mau ngambil yang bawah deh yang behavior intention misalnya itu adalah apa tadi keputusan penggunaan gitu ya. Nah itu adalah ini apa ada nggak perlu bikin lagi kan pertanyaannya kan udah ada kan, benar nggak? Coba cari yang lain deh, jurnal yang lain coba. Contoh aja, jadi tidak perlu lagi kita ngarang-ngarang pertanyaan, karena bisa aja nggak apa ngarang pertanyaan juga boleh. Tapi kalian bikinnya 2 tahap ya. Tahap pertama kalian sebar dulu ke 20, terus kalian ngeliat secara ini ya secara kasat mata aja. Ini nggak jawabannya konsisten nggak antara 20 orang itu. Ya, insya Allah konsisten ya kalau konsisten 20 orang itu. 20 orang itu bisa kalian masukkan sebagai total ada berapa pertanyaan jadinya coba lihat kalau kalian bikin tuh ada tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Kalau dari pertanyaannya berapa banyak sih? Selama bukan satu ya. Ya walaupun satu bisa juga kalau dia memang satu. Saya pernah bisa bikin penelitian waktu satu pakainya, tapi saya punya argumen gitu. Ada penelitian sebelum saya pakai satu juga bisa dan kebetulan signifikan gitu. Jadi kenapa kenapa mesti banyak bukan cuma satu? Karena ketika pernyataan itu gagal, ada yang jawabnya nggak standar, jadi ada yang sangat setuju sangat tidak setuju, itu kita mesti gugurkan. Kalau kita gugurkan berarti kita masih kehilangan satu pertanyaan, gitu kan ya? Pernyataan lah ya. Nah, berarti kita masih punya 4 kalau kita punya 5 ya. Kita punya 3 juga boleh gitu kan. Kalau kita yakin tiga-tiganya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita mendapatkan referensi dari penelitian sebelumnya, ya harapannya adalah tidak perlu menggugurkan pertanyaan. Gitu sih. Tapi kalau mau bikin sendiri nggak apa juga. Asal asal nanti dites dulu 20 orang dulu ya sebagai pretest untuk memastikan bahwa jawabannya standar. Karena kayak tadi misalnya pertanyaannya, saya paham mengenai QRIS. Saya tahu cara menggunakan QRIS, gitu kan ya. Ini kalau mereka cukup konsisten menjawabnya, artinya pakai aja itu kuesioner tadi. Pilihan sih kalau mau bikin sendiri, tapi harus gini. Kalau bikin sendiri mesti pretest. Kalau mau ngambil dari jurnal sebelumnya yang menjadi referensi, itu tinggal terjemahkan, gitu. Gitu. Silakan aja kalau mau pakai sendiri, tapi ya dipakai 20 orang dulu ya. Coba balik lagi deh, lihat kuesionernya deh. Pak izin Pak bertanya Pak, Silakan. kalau kita referensinya lebih dari satu jurnal, terus kita comot-comot pertanyaannya dari jurnal-jurnal tersebut, itu bisa tervalidasi atau nanti harus ada pretest lagi Pak? Nggak perlu pretest karena kan sudah dites sama penelitian sebelumnya. Walaupun dari berbeda jurnal gitu ya Pak. Kita Iya, ambil misalnya untuk jurnal ini sepertinya mewakili tujuan kita, jurnal B iya. mewakili tujuan kita gitu. Betul. Oke Bahkan Pak. dia juga ada contoh. Saya tadi sayangnya topik kalian nggak ada topik yang topik kalian Bluebird apa kemarin ya saya lupa lagi. Living kemarin living ini sama saya bisa nemuin satu artikel atau artikel dari jurnal itu dia pertanyaannya 5 tapi akhirnya di drop 2 karena yang 2 ini pertanyaannya nggak signifikan berarti dia sudah melakukan pretest kan yang 3 ini berarti valid kan kita nggak usah bikin pretest lagi itu logikanya begitu sebenarnya sih dari pakai di penelitian sebelumnya kok gitu ya asumsinya begitu
Jadi yang kita nggak perlu lagi bikin banyak-banyak. Tapi nggak apa juga kalau mau bikin sendiri, bikinnya 20 orang dulu. Itu juga kalau berhasil, ya kalau berhasil, kata gini, bikin 20 orang itu kalau berhasil, eh, sekarang coba nih, ada berapa ini sih pemahaman penggunaan QRIS? Pemahaman tuh di mana sih ini? Karena kan Anda nggak ada pemahaman, coba oke, itu pemahaman, terus bisa apa lagi? Praktis, oke. Habis itu keamanan, terus performa, dari sisi fungsi, ya, terus terus apa lagi? Udah, keyakinan, oke. Keyakinan, dasar pemilihan restoran, nah. Terus yang ini mana? Keputusan beli mana? Keputusan beli. Keputusan penggunaan mana? Ada nggak? Itu Pak yang dasar pemilihan restoran Pak. Oh, nah ini yang kayak gini nih. Kenapa? Karena ini kan bikin sendiri kan, makanya kalau tadi saya bilang kalau udah ada dari yang sebelumnya, tadi kayak tadi misalnya yang tadi saya ambil yang mana tadi ya sebentar. Hmm, 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 hmm. Satu hal lagi, Anda bikin berapa pertanyaan tadi? Banyak banget ya. Ini sebentar, masih. Eh, ini pertanyaan berapa sih? 38. Gini. Bedakan antara market research sama marketing research. Ya, kalau kita ngomong apa, marketing research, itulah riset untuk disiplin ilmu pemasaran. Kita nggak perlu minta umpan balik, kita nggak perlu minta saran, ya kan? Kan nggak masuk ke dalam penelitian kan? Tapi kalau market research, misalnya kita mau mau tahu nih gimana responsnya konsumen terhadap ini ya, terhadap QRIS gitu ya. Apa yang mesti diperbaiki sih berikutnya ya. Tadi kan makanya udah pertanyaan dari teman-teman kan, kalau pakai esai gimana? Terus kita ngolahnya gimana? Paling kita akan jadikan itu deskriptif kan. Apa yang disukai dari semua yang katakan nyebarin 100 gitu ya, 100 habis itu yang suka apa yang suka ada 15 orang, yang 12 orang agak suka dan segala macam. Ini atau sorry, apa yang Anda sukai? Ada yang suka karena apa? Karena nggak perlu bawa cash misalnya. Ada yang suka karena apa? eh lebih nggak merasa berhutang kalau bayar pakai QRIS gitu kan dan segala macam kan jadi banyak tuh variasinya. Anda mau isinya gimana Pak? Gitu. Jadi bedanya antara marketing research sama market research itu kalau market research sebenarnya kita pengen tahu nih kita punya produk kok QRIS gitu kan. Jadi kita pengen tahu apakah ada usulan dari pengguna untuk kita gitu. Nah itu cocok gitu kan karena memang kita market research kan apa namanya riset pasar ya riset pasar bukan riset pemasaran karena marketing adalah disiplin ya kita disiplin ilmu bukan bukan market tapi marketing gitu kan. Nah kalau saran saya sih kayak kita nggak perlu umpan balik dan saran ya. Terus coba lihat lagi deh. Kita buat lebih simpel aja ya. Coba naik ke atas lagi. Berdasarkan variabel aja ya. Nah, kepraktisan sekarang gini, pertanyaannya adalah kalau Anda sebagai pengisi kuesioner, Anda suka pertanyaan apa pernyataannya banyak sedikit. Semakin banyak semakin malas sebenarnya kan? Bener nggak? Betul Pak, betul Iya Pak. kan? Jadi kalau buat saya, coba kita naik lagi ke atas. Yang B itu perlu nggak ya? Perlu. Nanti kita B itu bukan variabel kan soalnya kan? Nggak ada variabel kali nggak ada yang berhubungan dengan pemahaman penggunaan QRIS kan? Ada nggak? Ada praktis, aman, performa feature, yakin sama keputusan penggunaan. Ya nggak? Ada nggak yang ini? Bisa dijadiin satu di awal jadinya Pak. Yang tadi yang Bapak sarankan untuk difilter di atas tadi Pak. Atau cuma ini aja kok? Atau cuma bilang pakai apa enggak ya kan? Udah selesai gitu. Iya, jadi bisa difilter di pre
sebelum Bukan, masuk ke pertanyaan langsung difilter Anda paham dan pakai atau enggak gitu jadinya. ya mungkin begitu aja. Anda paham dengan QRIS, Anda pakai dengan kalau enggak ya langsung dihabis aja, ngapain yang berikutnya kan? Benar nggak? Kita kembali lagi kita empati pada yang mengisi nih. Kalau saya jadi mereka, ngisinya banyak itu, kan itu kan dia kerja ngisi kan volunteering kan, apa namanya, rela kan, nggak ada hadiah di belakang isi itu kan, atau nggak ada undian kan, nggak ada, karena kan berarti kan kita membuat mereka lebih mudah gitu, Mbak. Buat saya sih ini perlu, tapi kalau ada di variabel, ini ada variabelnya, misalnya nih ya, ada satu variabel lagi selain kepraktisan. Jadi kamu ada 4 variabel yang di sebelah apa independennya ya, itu ada eh, apa pemahaman terhadap QRIS ya, katakan pemahaman membuat orang jadi yakin, ya kan, pemahaman membuat orang jadi, kalau nggak ada jadi ribet jadinya kan, jadinya ada tambah variabel di situ. Kalau buat saya sih langsung aja udah ke nomor apa, ke nomor yang praktisan aja langsung, coba lihat praktisan, coba lihat saya lihat. Pertanyaannya kebanyakan soalnya. Oh, tadi pertanyaannya berapa ya? Minimalnya itu adalah, bukan minimal sih sebenarnya, sih idealnya, karena kita akan ada yang hilang ya. Pertanyaan itu semuanya nggak pakai. Kalau kita 5 aja, kita paling banyak 25 pertanyaan tuh. Ya kita punya 5 variabel, bener nggak? 5 variabel kan? Praktis, aman, performa, yakin, sama keputusan. 5 kan? Bener ya? 5. Kalau masing-masing ada 5 question, which is sudah lebih dari cukup ya. Yaitu adalah 25 pertanyaan. Anda udah berapa? 35, ya kan? 35. Padahal Anda bikin cuma 3 kali 5 juga bisa. Antum bergerak antara 15 sampai 25. Orang akan lelah nggak jawab dengan 15? Enggak, cuman khawatirnya kalau ada 2 yang hilang aja gitu kan, ada pertanyaan yang nggak konsisten jawabannya, berarti cuma bisa pakai 1, ya nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Jadi antara 3 sampai 5 sih kalau ini saya sih. Ya, kalau misalnya 5 jadi 25, kalau 3 dapatnya 15 jadinya. Nah, ini jadi kebanyakan takutnya. Kalau pertanyaan semakin banyak, pertama dia lelah, fatigue ya. Yang kedua jadi ngaco jawabnya gitu. Jadi jawabnya dia udahlah 5 semua lah, udah 3 semua lah gitu. Atau dia buat pola gitu ya. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 gitu kan bisa juga kan ya. Kenapa ya asal ngisi aja gitu. Itu yang dihindari, kenapa pertanyaan jadinya tadi ini. Oke, next lagi. Ini kan Anda bikin sendiri ya. Jadi Anda bikin bikin pretest ya. Kalau misalnya Anda mau lihat dari jurnal sebelumnya bisa diambil aja. Tapi ya kembali ya, kalau Anda mengambil itu bilang ngambil dari mana. Saya mengambil apa tadi, misalnya jurnal Venkates untuk keputusan membeli gitu, atau keputusan menggunakan, ya udah pakai itu. Tapi kan Anda udah declare bahwa itu bukan punya Anda gitu. Oke, jadi praktis perlu. Kenapa? Karena ada variabelnya. Keyakinan perlu nggak? Ada variabelnya soal keyakinan. Keamanan perlu. Ada berapa pertanyaan keamanan? 5 Keamanan juga, Pak. 5. 5 ya, oke, 5 cukup lah. Lebih dari itu jadi enak orangnya ini takutnya. Mau kita lihat satu-satu ya, coba lihat lagi nih. Saya nggak mau ngeliat yang ini, saya mau lihat yang ada berhubungan variabel aja. Kita kepraktisan. Menggunakan QRIS dalam pembayaran mudah, gitu kan ya. Sangat tidak, oke. Menggunakan QRIS mempercepat proses pembayaran di restoran, oke. Menggunakan QRIS lebih praktis dibandingkan metode pembayaran lainnya, oke. Menggunakan QRIS telah mengurangi, kok pakai telah, nggak usah pakai telah. Menggunakan QRIS Dapat kali ya, Pak? dapat kali ya, setelah sih ya, sebagai kebutuhan kali ya, menggunakan QRIS mengurangi langsung, menggunakan QRIS mengurangi kebutuhan uang tunai aja, nggak usah membawa lagi kali ya. Menggunakan QRIS mengurangi kebutuhan membawa uang tunai aja kan, maksudnya gitu kan. Oke. Menggunakan QRIS memudahkan transaksi pembayaran, harus restoran tapi ya, oke, ya udah. Oke, 5. Habis itu udah praktis, udah dapat 5. Keamanan coba. Keamanan. Saya merasa aman sama sangat oke. Saya tidak pernah mengalami kebocoran data pribadi saat menggunakan QRIS di restoran. Oke.
Saya tidak pernah mengalami penipuan. Kata-kata tidak pernah itu berarti dia balik ya. Setuju, setuju. Ya nggak sangat setuju berarti ya. Saya tidak pernah mengalami penipuan atau transaksi yang salah. Berapa? Ini 5 juga ya? Keamanan 5 tadi ya? 16 sampai 20 kan? Iya Pak. Ini yang nomor 19 bukannya percaya, bukannya keyakinan jadinya ya? Saya percaya atas perlindungan data pribadi yang diberikan oleh QRIS itu tadi keyakinan apa keamanan? Atau saya percaya atas keamanan data pribadi kali ya? Atau, atau gini, data pribadi saya aman. Eh, bahasanya apa ya? Data pribadi aman. Karena kata-kata percaya itu, kalau percaya apa coba percaya deh? Percaya mana percaya? Itu nggak perlu tuh fitur-fitur yang nggak usah keyakinan. Berapa yakin ada kan? Saya yakin, saya yakin, saya yakin. Maaf Pak ya, ini belum diubah Oke, pernyataannya. nggak apa, makanya kita jadi, saya yakin QRIS masa kata pakai praktik. Jadi gimana ya? Ini yang tadi saya bilang, makanya karena ngarang sendiri, jadinya kita bahasanya mesti nyari yang enak gitu ya. Saya yakin, kan ini katanya apa sih? Aman tadi, keyakinan ya. Saya yakin menggunakan QRIS di restoran gitu misalnya. Nah, jangan menghindari kata apa, kita menghindari praktisnya keluar lagi. Saya yakin menggunakan QRIS sebagai model pembayaran di restoran. Praktisnya hilang. Sangat tidak yakin ya. Oke. Saya merasa aman tadi ini, tapi merasa aman tuh dia keyakinan lagi. Itu yang aman masuk ke yakin, yang yakin masuk ke aman tadi itu. Coba dicek lagi deh ya. Artinya jadinya kan eh saya yakin QRIS aman gitu kan, maunya gitu ya. Keamanan. Kalau keamanan mungkin ngomongin feature ya kali keamanan ya. Gimana ya? Harus coba cari juga deh Microsoft. Di bagian. Saya yakin dengan mungkin itu ya, dengan fitur-fitur yang didukung QRIS. Bisa ya, makanya ada yakin, coba coba dilihat karena aman dan yakin tuh tadi balik-balik juga, ada yang kebalik juga tuh tadi. Saya juga lagi nyari ini. Hmm, hmm. Masih tadi kok hilang. Hilang.
Kalau balik lagi coba tadi. Ya, dia kan yang coba lihat. Saya percaya atas perlindungan data pribadi Indonesia. Saya percaya yakin. Karena saya suka, saya yakin tuh ya beda tipis sih ya. Kalau percaya itu kita kan trust ya. Yakin tuh belief. Kalau faith itu iman. Apa mengimani sesuatu, faith itu bisa berhubungan sama agama makanya. Oke, saya merasa keamanan memadai. Hindari kata atau dan ya. Jadi itu yang nomor 18. Saya tidak pernah mengalami penipuan atau transaksi yang tidak sah saat karena bisa jadi gini kalau kita atau ya misalnya saya kalau pagi sarapan bubur atau lontong sayur itu jawabannya susah loh, ya kan? Jawabnya apa? Sangat setuju apa sangat tidak setuju? Karena begitu ada dua apa kalau ada dua pernyataan itu akan susah jawabnya. Kan tadi bilang saya kalau saya di pagi hari sarapan bubur ayam atau lontong sayur. Gimana ya? Saya makan bubur ayam. Saya mau bilang sangat setuju, tapi saya nggak makan lontong sayur. Untuk kebalikannya, jadi saya makan lontong Berarti sayur. Susah jawabnya kan jadinya kan. Jadi kalau berarti ini pakai jadi dua pertanyaan ya, Pak? jadi Karena kan dua hal yang itu berbeda nih antara kan, penipuan dan transaksi yang tidak sah. ya itu Atau salah satu dihilangkan. ya karena kanonik jadinya. Saya suka saya kalau tadi atau kan pilih salah satunya kan. Tapi kalau saya juga gini, saya sarapan bubur ayam dan minumnya teh manis gitu kan. Susah jawabnya kan karena ada dua kondisi kan. Saya makan bubur ayam tapi minumnya kopi. Saya makan apa? Saya minum teh manis sih, tapi nggak makan bubur ayam. Jawabannya susah. Jadi kalau udah pakai dan atau gitu ya, dan atau tuh agak susah jawabnya. Nanti takutnya jawabannya ngaco. Jadi nanti si pernyataan itu nanti nggak konsisten karena setiap orang memahami sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Hmm. Oke, lihat lagi ke atas lagi. Coba yang ini udah sampai mana nih? Keyakinan. Coba cek keyakinan sama keamanan ya. Kalau idealnya, kalau menurut apa urutannya, kita satu variabel praktis 5 pertanyaan, keamanan 5 pertanyaan, performa feature 5 pertanyaan, keyakinan 5 pertanyaan, keputusan penggunaan 5 pertanyaan, kelar. Ngapain nanya fitur-fitur juga yang curious? Nggak usah kan? Nomor F ini nggak perlu untuk apa? Ya, kita nggak kembali lagi yang apa mungkin ya karena tadi saya katakan bisa jadi kita terbawa masih masih campur antara market research sama marketing research. Kita bikin marketing research nih sekarang nih gitu kan untuk disiplin ilmu pemasaran gitu kan. Bukan untuk ngecek konsumen pakainya apa aja, pakainya segala macam gitu kan. Masuk apa itu hal yang wajar sih. Saya juga sering salah-salah dulu sih karena ini kan dua dua tujuannya beda makanya tujuannya kalau market research kan untuk mengetahui respon pasar terhadap QRIS gitu kan. Kalau ini kita ingin tahu ada nggak pengaruh antara kepraktisan, keamanan, performa kepada keyakinan. Ada nggak pengaruh kepraktisan, keyakinan, nama performa kepada keputusan menggunakan itu kan? Kita kan menguji. Makanya kalau kita di penelitian akademis ada nama hipotesis. Hipotesis adalah sesuatu yang mesti kita uji. Begitu. Oke. Ya, coba ntar diurut gitu ya tadi ya. Praktis, aman, performa, yakin. Fitur nggak usah untuk apa ditanya. Nah, performanya apa sih? Coba saya nggak gitu, nggak gitu dong gitu. Apa sih ini kecepatan. Oke. Jadi kinerja ininya ya, berarti fiturnya ya. Oke, terus habis itu kedua. Nah, ini susah kan jawabnya nih. Kalau kita pakai sangat setuju dengan ini. Ini pertanyaan ini mendingan saya bikinnya adalah saya tidak mengalami, saya tidak pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan QRIS. Kalau nggak ntar jawabannya kebalik soalnya ntar. Oke.
Ini apa nomor 23? Jumlah pembayaran yang dipotong menggunakan QRIS akurat gitu kan. Jawabannya sangat tidak setuju, sangat setuju sama itu kan. Karena kalau kita bagaimana kita menilai jumlah pembayaran yang dipotong dengan QRIS akurat. Oke, oke. Selanjutnya, QRIS mendukung berbagai. Apa sih ini namanya? QRIS mendukung berbagai jenis bank. Atau gini aja, QRIS didukung berbagai berbagai bank itu ya. Jenis bank itu maksudnya apa? Bank konvensional, bank digital, apa jenis bank tuh nama banknya? BCA, Mandiri, OCBC gitu. Maksudnya jenis bank tuh apa? Bank digital dan bank konvensional atau nama bank? Nama bank mungkin, Pak. Makanya mungkin QRIS didukung oleh berbagai bank gitu aja ya. Iya, Iya, Pak. boleh, Pak. Jangan pakai dan lagi. Kalau Anda mau bikin lagi, berbagai bank ya. Kalau nggak bikin satu lagi tuh ntar. QRIS didukung oleh aplikasi dompet digital. Gitu aja. Jadi pertanyaan terpisah aja ya, Pak. Ya, karena jangan pakai dan, hindari dan nama atau. Susah jawabnya nanti. Tapi biasanya, iya ya. Saya nggak tahu ada penelitiannya, nggak kayak ini ya. Satu orang tuh pakai QRIS tuh berapa banyak ya? Saya cuma pakai, kalau saya punya dua bank, saya pakai dua bank itu aja. Saya nggak pernah pakai OVO, nggak pernah pakai apa Dana, apa namanya. Setiap orang bisa banyak ya? Bisa banyak sih, cuman maksudnya preferensi emang banyak begitu ya. Punya OVO, punya. Iya, Pak. Tergantung promonya biasanya, Pak. Oh, ada promonya ya, jadi sama kayak kita pakai kartu kredit ya. Iya. Kartu kredit ini lagi diskon, lagi promo gitu kan. Bisa ada cashback gitu-gitu, Pak. Hmm, oke. Sekarang nggak ada loyal customer, Pak, udah. Iya, nyari ini ya, nyari nyari yang menguntungkan buat dia aja ya. Betul, Pak. Ini pakai ini, Mbak. Salted egg. Hmm? Oke. Mungkin kalau ini di revisi QRIS terintegrasi dengan sistem pembayaran yang lain.
Oke. Jadi berapa tuh pertanyaannya? Jadi 6 yang berhubungan sama keamanan. Nggak apa-apa juga sih. Keamanan 5 kan 16, 20 tadi kan. Iya, Pak. Habis itu yang keamanan, habis itu feature berapa feature? Feature 6. Future cuma 3 pertanyaan, Pak. Iya. Ya, ini bukan pertanyaan nih, susah. Anda mau gimana? Kan nggak ada skalanya tuh. Kartu kredit, kartu debit. Ini nggak perlu ini. Yang tadi, yang feature yang tadi, yang di atas itu. Yang nomor 26 apa 26? Episode 1 sampai 26 apa? Itu kan feature tadi kan? Coba lihat judulnya apa? Nomor E apa? E. Ini kan, Performa kalau nggak salah, Pak. iya kan? Makanya kan performa feature kan? Iya. Atau kalau mau pakai performa itu ya performa kredit yang tadi, features untuk apa? Kalau udah dapat terus untuk apa? Mau diolahnya gimana? Jawabannya ya dan tidak doang. Ya dan tidak. Kemudian metode pembayaran kartu. Untuk apa, Pak? Ini nggak perlu sih kalau buat saya sih. Kalau nggak relevan sama variabel, mendingan dihapus aja ya, Pak. Eh, ngeganggu. Ganggu yang ini. Apa, ngeganggu yang menambah jumlah pertanyaan kan jadi kan? Oh ya, malah bikin orang ini ya, Pak, malas ngisi ya, Pak. Ilfil lah. Jadi ilfil orang. Ini ngapain hanya gini kan gitu. Nah kalau mau tahu, misalnya mau menggabungkan antara marketing research sama market research, silakan aja. Tapi jangan jadiin satu sama ini. Jadi taruh di bagian demografi aja atas kalau mau. Misalnya, coba naik yang paling atas, yang demografi. Yang demografi. Nah, A, informasi demografi. Habis itu B, misalnya Anda mau bikin ya, tapi kembali lagi untuk nambah pertanyaan jadinya. B, coba B, penggunaan QRIS gitu kan. Nah, itu bisa aja. Jadi apa? Tapi bukan tidak setuju sangat setuju. Misalnya tadi yang feature taruh di atas tadi, feature yang tadi itu yang Anda menggunakan QRIS apa gitu kan. Cuma untuk mengetahui apa? Bukan di situ, di bawahnya. Kalau di sini, Anda akan menggunakan QRIS, udah gitu kan. Ya lanjut, tidak stop. Anda mau bikin di sini boleh juga di bawahnya lagi berarti. Yang lanjut isi tulisnya apa gitu kan. Cuman Anda perlu perlu apa? Perlu untuk nanti mengetahui tulisnya mereka pakai apa aja gitu ya. Untuk apa? Betul, Pak. Ya udah di atas mesti jangan taruh di tengah. Saya nggak tahu untuk apa sih sebenarnya. Ya udah boleh aja untuk apa? Untuk demografi nanti apa? Untuk ini nanti kan. Nah itu pindahin aja tadi yang nomor F tadi pindahin ke atas. Kalau mau ya. Tapi ingat ya, tempatkan diri Anda sebagai pengisi kuesioner. Semakin banyak pertanyaan, semakin semakin ilfil mereka gitu, semakin males gitu kan. Itu aja sih. Oke, lanjut. Tadi B hilang ya, apa B hilang ya, nggak ada lagi ya. Oke, kemudian B pemahaman, dari pemahaman nggak ada variabelnya kan. Oke, performa kritis dari sisi fungsi. Oke, lanjut lagi. Performa kritis jadi 6 ya. Iya, Pak. Jadi 6, Pak. Oke, lanjut. Setelah itu keyakinan. Peter hilang kan? Keyakinan. Oke, saya yakin ciri ada memadai di depan kali nomor 32. Saya yakin performa QRIS memadai dalam menyelesaikan. Kalau di restoran memadai, restoran yang memadai, enggak ya? Saya yakin bahwa QRIS memadai. QRIS memadai dalam menyelesaikan transaksi. Sufficient kan maksudnya kan? Saya yakin dengan fitur-fitur yang didukung QRIS. Udah nggak usah pakai itu kali, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai contohnya, jalanin aja.
Saya yakin fitur-fitur dihapus saja itu apa namanya misalnya itu. Biar jadi gampang aja. Ini nomor 34 yang mau taruh di tempatnya si keputusan penggunaan ya. Ya, Misalnya harusnya dibedain. penggunaan ya penggunaan QRIS eh, penggunaan QRIS mempengaruhi keputusan saya dalam membayar di restoran gitu kan. Karena ini juga mesti konsisten ya kalau mau pakai Anda semua, kalau pakai saya semua gitu. Kalau Anda berarti kan Anda maksudnya itu si ini kan si responden kan, benar ya? Ya, penggunaan QRIS mempengaruhi keputusan saya dalam melakukan pembayaran di restoran. Ya, penggunaan QRIS atau ketersediaan penggunaan enggak ya? Maksudnya gini, ketika ada opsi penggunaan QRIS, saya lebih milih QRIS gitu dibandingin sama yang lain. Itu ada di mana tuh ya? Saya di bawah ya, mesti adanya di keputusan penggunaan sih. Keputusan penggunaan mana? Yang restorannya yang dikedepanin. Restoran kan cuma konteks. Kontennya kan mengenai QRIS. Kalau kita ganti jadi bengkel, kalau kita ganti jadi salon juga mesti sama aja gitu kan. Itu kan cuma konteks saja. Jadi kalau ini kurang nih, makanya keputusan keputusan penggunaan tadi pakai yang nomor 34 itu dipakai ke apa namanya keputusan penggunaan jadi ya, keputusan keputusan penggunaan QRIS. Terus dia hilang, terus yang nomor 34 tadi pindah ke itu. Keputusan penggunaan QRIS. Misalnya apalagi ada nggak opsi saya lebih memilih pembayaran menggunakan QRIS dibandingkan dengan metode yang lainnya. Restorannya hilang. Terus hilang restoran 2 kali soalnya. Kan dilakukan di restoran lagi kan. Oke, sangat tidak setuju ya. Hati-hati ya semua semua. Nah itu yang nomor 36 nggak relevan. Kalau menanya frekuensi, ya kan. Tambah lagi apa? Saya ini apa namanya? Saya lebih memilih membayar dengan QRIS dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Jadi ngarang-ngarang nih kalau kalau nggak mereferensi kepada jurnal sebelumnya, jadi kita ngarang-ngarang sih. Ya nggak apa-apa sih. Cuma udah 35 pertanyaannya. Kalau gini gimana, Pak? Mana? Opsi pembayaran menggunakan kris menjadi pilihan dalam transaksi di restoran. Ya boleh. Tapi kayak mirip-mirip dengan nomor 35 enggak sih Mbak Yos? Nah itu dia. Kan kita mau milih hardware kan. Dengan mengarang kita bisa cari Iya. mirip. Iya ya, kayaknya ya. Gimana ya? Kalau Coba, di coba, nomor coba. 35 sih lebih ke ketersediaannya gitu loh, Mbak, maksudnya. Jadi kalau restoran yang nggak punya pembayaran kris, ya udah kita nggak jadi makan di restoran itu. Tapi kalau di 36 posisinya kita sudah di restoran itu, tapi ada 2 pilihan, misalnya tunai dan menggunakan kris, kita pasti akan lebih pilih kris. Nah, Off-nya gitu sih. kalau Anda menjelaskan gitu, respondennya tahu apa enggak? Gitu aja kan. Iya, betul, Pak. Agak. Saya ngambil tadi yang ini ya, yang penelitian yang tadi saya
ketemu tadi itu dia, mana sih? Bukan. Nah ini. Nah, Yang bukan. 36 itu menjadi pilihan mungkin menjadi prioritas kali ya. Iya, Menjadi Atau pakai prioritas kata atau harus ada kata jika Pak sebelumnya? Enggak ya? Misalnya jika eh, tersedia apa tunai, saya lebih memilih kris gitu. Apa gimana ya? Bingung juga sih kalimatnya. iya makanya. Bentar. Kuesioner itu suka yang ngerti jangan yang ngerti. Makanya pretest itu untuk memastikan si apa 20 responden pertama itu memahami pertanyaan kita. Kalau jawabannya searah gitu ya, oh berarti dia ngerti gitu. Tapi kalau enggak kan ya tadi akan jadi apa? Akan jadi eh, PR buat mereka untuk menjawab ini maunya gimana ya gitu kan. Coba di sini misalnya mana sih? Kok nggak ada juga ya. Udah saya hilangin tadi kali ya. Dia ada yang minat membeli kan ya, apa intention to purchase. Coba. Masih hilang. Google Scholar. Google Scholar, oke. Intention to purchase restoran. Duh, ininya jurnalnya jurnal bayar semua. Suka. Ini Unila kali, bisa nih Unila nih. Oke. Better Lampung. Tapi Pak, punten ini kayaknya kalau misalnya dikasih kata-kata prioritas bisa sih Pak. Kalau nomor 36. Misalnya yang nomor 35 tadi yang kayak Mbak Yosi bilang ini bisa sih Pak kalau di ini ya. Yang 35 kan pemilihan restorannya ya Pak. Coba Kalau yang aja, 36, maka tadi saya bilang di ini aja. tempat 36 udah di dalam restorannya terus mau bayar gitu. Ya itu kan asumsinya kita ya. Nah, penonton apa si respondennya juga kan begitu apa nggak ketahuan dari pretest nanti. Makanya oh iya berantakan jawabannya gitu kan. Oh iya ternyata nggak kompak gitu jawabnya. Berarti pemahaman beda-beda nggak apa coba aja masukin aja. Sedang metode pembayaran menggunakan kris akan menjadi faktor penting dalam menilai restoran. Oke, proses pembayaran menggunakan kris menjadi pilihan prioritas atau gini aja, kita kan opsi pembelian menjadi pilihan prioritas dibandingkan gitu aja lah, dibandingkan dengan metode pembayaran yang lain gitu aja kan, maunya gitu kan? Maunya gitu nggak? Mau di restoran apa ya enggak jadi, betul Pak. ya kan? Betul, Pak. Iya, Ya kan? begitu Pak. Maksudnya dibandingkan kita sama bayar cash gitu loh, dibayarin debit card, ya. Udah Heeh. berapa tuh? Bertiga ya? Coba buat 5. Yang nomor 1 tadi 34 apa 34? 34. Nomor 34, maksudnya kalau kita datang ke restoran, saya memutuskan pembayaran menggunakan QRIS atau gini, saya akan mempertimbangkan restoran kalau dia ada pembayaran dengan QRIS. Artinya penggunaan QRIS mempengaruhi keputusan saya dalam memilih restoran. Apa dalam melakukan bayaran ya? Itu Itu dua Pak, hal yang karena berbeda. kan kalau sekarang orang jarang bawa duit cash gitu. Jadi lebih milih restoran karena ada punya QRIS-nya. Nah, berarti bukan melakukan bayarannya kan. Jadi kan penggunaan QRIS, apa pembayaran, metode pembayaran dengan QRIS mempengaruhi keputusan saya dalam memilih restoran gitu kan. Bukan dalam melakukan pembayarannya kan.
Nomor 34 kalau melakukan pembayaran jadinya dia akan membandingkan antara QRIS dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya 34 itu maksudnya adalah saya milih restoran karena ada QRIS-nya, karena bisa bayar dengan QRIS, itu lain loh. Bener nggak? Terlepas dari Anda ngomong cash atau ngomong kredit card ya. Karena cash dan kredit card tadinya di nomor 36. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang, apakah maksudnya dari 34 itu adalah penggunaan QRIS mempengaruhi keputusan saya dalam melakukan pembayaran atau dalam memilih restoran? Gimana? Lebih kepada mana? Lebih membayarnya? Membayarnya sih Pak. Membayarnya. Ya. Penggunaan QRIS mempengaruhi keputusan saya. Ya semoga yang baca nggak bingung lah ya ini. Yang pasti kita apa kita kan di sini saya nggak mencari ke apa kekeliruan dan segala macam, cuman untuk memastikan aja yang baca ntar nggak apa nggak bingung ya kalau mereka kalau nanti di pretest 20 orang nyata jawabannya setelah kembali lagi dari seragam gitu ya, arahnya misalnya mungkin nggak apa nggak semuanya 5 nggak semuanya 4 tapi 3 4 5 oke lah, tapi kalau misalnya ada yang 1 2 5 nah itu kan wah apa namanya jadi apa jadi nggak ngumpul di tengah gitu loh, jadinya nggak ada kecenderungan gitu loh, itu yang mesti di drop jadinya. Nah, kalau dia di drop, pertanyaannya cuma tinggal 2 untuk mengukur keputusan penggunaan gitu. Pak, kalau ada pernyataan semacam ini Pak, misalnya saya akan menggunakan QRIS terus untuk kedepannya gitu, itu memungkinkan nggak Pak di Bisa. kuesioner ini Pak? Tadi yang saya ketemu kan itu kan ada kan. Dari yang hilang udah dari jurnal apa jurnal yang tadi saya bilang tuh ada tuh dia si Fangkates tadi itu ada tuh dia ininya. Saya akan membayar menggunakan apa kemarin dia tadi itu di masa depan boleh aja masukin aja. Makanya tadi saya bilang kalau kita ada jurnal sebelumnya tinggal tinggal ngopi kan sebenarnya kan gitu. Lebih cepat gitu. Makanya kalau penelitian kuantitatif itu cepat, bisa aja kita misalnya ada titipan ada pesanan ini pesanan bikin jurnal artikel gitu ya. Kalau udah terampil nyarinya tak dapat udah saya mau ngomong gini udah. Habis itu cari kuesionernya ini apa bisa dapat apa bisa dapat ada berapa jurnal digabungin deh jadi gitu kan. Tapi kita bukan nyontek ya. Misalnya ada hal yang masih yang idealnya sih ada gap yang mau kita isi kan. Apa sih yang kita kepingin tahu gitu kan. Mungkin penelitian Anda udah pernah ada sebelumnya gitu kan. Tapi kan saya di sini kan cuma untuk latihan teman-teman untuk ini untuk apa? Untuk di kelas marketing aja kan. Tapi nanti waktu teman-teman bikin di kelas apa di waktu di tugas akhir ya masih ada gap yang diisi atau mesti lebih lebih inilah lebih kompleks sedikit lah gitu ya supaya karena S2 kan bukan S3 kalau S3 kan cari cari hal baru ya gitu itu sih concernnya sih. Langsung nggak bisa nggak dapat saya nggak dapat jurnalnya oke ya ya dibikin aja saya akan terus menggunakan kuris dalam pembayaran di masa depan di restoran. Kalian mau restoran terus kan semuanya ya? Dugaannya kenapa di restoran ada pertimbangan nggak? Karena restoran sekarang mahal atau gimana? Sebenarnya kita mau yang lebih segmented aja sih Pak. Jadi kita mau coba apa namanya supaya lebih fokus dari sisi apa namanya populasinya. Hmm. Kita ke restoran tadinya malah kita mau ke pameran Pak. Tapi Iya, waktu itu kan pameran susah. menyarankan untuk naik. Eventual kan, event soalnya kan. Hmm.
Sama ini juga berarti ya nggak apa sih. Kan di atas sudah dipisah ya. Cuma pakai QRIS apa enggak gitu. Karena pasti orang ke restoran ya soalnya. Karena itu lebih logis lah. Kalau dibikin ini terlalu susah. Apakah Anda pernah pakai QRIS? Ya, lanjut, tidak, selesai. Apakah Anda pernah pakai QRIS di restoran? Ya, lanjut, tidak, selesai gitu kan. Agak lebih ribet. Tapi kita asumsikan aja orang yang pakai QRIS pasti ke restoran lah ya. Oke? Uang balik asalnya dibuang aja. Itu udah 37 loh, kebanyakan loh. Teman, apa yang mau dibuang? Untuk nomornya belum disesuaikan sih Pak. Ini Oke. tadi masih menghitung yang fitur Oh, tadi yang belum kita 25 lah, hapus. 25 maksimal lah. Iya Ada Pak. 5 variabel kali 5 gitu ya. Tapi di pretest dulu ya, karena teman-teman bikin sendiri nih, kan ngarang sendiri kan. Kita pengen tahu, bisa jadi ntar ada yang ini, ada yang di drop. Jadi kalau di drop, ya kalau dapat 3 ada untung lah gitu kan. 3 dikali berapa? 3 dikali 5, 15. Tapi biasanya gini, satu, katakan aja yang tadi membingungkan, katakan keamanan sama keyakinan. Misal dari keamanan yang tadinya 5 cuma jadi 4 gitu ya. Keyakinan yang tadinya 5 cuma jadi 3, nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Setelah pretest ya, jadi kita ngeliat dari 25 pertanyaan, waktu pretest, ya mereka selaras nggak semua. Kalau enggak, ya di drop pertanyaan itu, karena dianggap membingungkan. Kayak tadi saya bilang kan, ini membingungkan nggak ya? Ya kita tahu membingungkan apa enggak ya dari pretest nanti. Oh, pretest ini kelihatan tidak konsisten, berarti membingungkan, kita drop gitu kan. Karena kalau enggak, kalau kita sebar ke responden yang lebih banyak gitu ya, nanti takutnya akan jadi mengacaukan hasil gitu sih. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa responden? Mungkin 100 kali ya teman-teman ya. Ya, 120 aja, 120 karena siap-siap ada yang ngaco. Jadi kotornya 120 ya. Ini berapa orang sih? 1, 2, 6 orang kan? Iya Pak. Iya Pak. Dibagi nanti Pak. Masing-masing nyebar 20 aja. Masing-masing nyebar 20. 20 nanti kalau dapat 113 ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat 100, sebenarnya sih ini kalau saya berhitung pakai Smart PLS sih cuma perlu 30 orang sebenarnya sih. Tapi ya kita jangan minimum banget lah, 100 juga. Kan the more ini semakin mendekati kenyataan kalau semakin banyak ini respondennya. Jadi saran saya 20-20. Pertama ini dulu apa namanya? Ada satu orang yang nyebarin 20 dulu ke pretest ya. Dari pretest yang 20 orang tadi, kalau ada pertanyaan yang ngaco ininya, nah itu di drop. Nah, tapi yang 20 orang ini diambil ya, habis itu yang kuesioner yang sudah di drop, sudah disaring itu, yang sudah dibersihin, baru dikirim ke 100 orang lainnya gitu loh. Jadi 20 ini tetap biar nggak hilang gitu, maksudnya tetap pakai gitu loh. Jadi untuk ngedrop aja, ngedrop pertanyaan yang membingungkan. Oke? Baik Pak. Oke. Baik Pak. Sip. Semoga sukses ya. Ya, amin. Makasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Ciko. Oke. Terima Makasih. kasih Ciko arahannya. Yuk. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Pak Hari Ciko Kamis atas ya. Pak. Ini hari Selamat Kamis ya, malam, betul Pak. ya? pamit Pak. Ya Pak. Hari Kamis ya, kita ketemunya ya. Oke. Pak, betul Iya Pak. Pak. Yuk, mari. Ya, baik Sampai Pak. Pak. Saya live ya. Iya Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.